Tatapan Han Feng padat saat dia melihat kelompok Xiao Yan perlahan berjalan ke tanah terbuka. Ini terutama terjadi ketika dia tidak menemukan keberadaan Qian Tua dan Bai Tua. Cahaya dingin di matanya tiba-tiba melonjak. Xiao Yan, tidak terduga bahwa Anda benar-benar memiliki keberanian untuk menyerahkan diri di sini. Apakah Anda benar-benar memperlakukan semua orang yang duduk di sini seperti rumput? Han Feng perlahan berdiri dari kursinya dan tertawa dingin. Sementara dia berbicara, dia diam-diam melemparkan pandangan ke seorang ahli dari lembah api iblis, memerintahkannya untuk dengan cepat mengumpulkan para penjaga dari lembah api iblis. Satu-satunya orang yang saya lawan adalah Han Feng dan lembah api iblis. Ini tidak ada hubungannya dengan orang lain. Namun, jika orang luar campur tangan, saya secara alami tidak akan menunjukkan belas kasihan. Xiao Yan perlahan berjalan ke tanah terbuka. Langkah kakinya yang lembut, sasa, menyebabkan cukup banyak orang yang duduk merasakan tekanan. Setelah masalah yang menyebabkan kegemparan beberapa waktu, reputasi sengit Xiao Yan telah menjadi lebih besar di dalam wilayah Black Corner. Oleh karena itu, tidak ada yang berani meremehkan pria ini, yang terlihat sangat muda. Anda tidak perlu memberitahu penjaga dari luar lembah api iblis. Kami sudah menyingkirkan mereka ketika kami masuk. Tindakan tenang Han Feng tidak luput dari perhatian Xiao Yan. Yang terakhir segera tersenyum. Senyumnya memancarkan aroma berdarah. Han Feng dan banyak ahli lembah api iblis tercengang saat mendengar ini. Han Feng segera dan dengan marah berteriak, "Sungguh bocah yang kejam. Apakah Anda benar-benar berniat untuk membunuh lembah api iblis dan tidak meninggalkan apapun yang hidup?" Xiao Yan tersenyum tipis. Suaranya tenang saat dia menjawab, "Ketika lembah api iblis menyerang beberapa siswa yang tidak bersalah dari Akademi Jianan, seharusnya hal seperti ini terjadi. Meskipun Akademi Jianan tidak menyukai pembantaian, dia tidak cukup bodoh untuk bersikap baik kepada musuh-musuhnya." Han Feng menyipitkan matanya. Kilatan dingin dan niat membunuh melonjak di dalam diri mereka. Dou Qi megah berlama-lama di atas tubuhnya. Di bawah tekanan Dou Qi, bahkan meja keras di depannya mulai terbelah dengan suara retak. "Sepertinya kamu benar-benar datang ke sini dengan tujuan menghancurkan lembah api iblis hari ini. Namun, kemungkinan rencana Anda ini salah. Dengan pemimpin sekte Mo dan Yingshan Tua hadir, Anda, sebagai generasi muda, tidak diizinkan untuk bertindak lancang. Jika Anda bijaksana, Anda harus dengan patuh menyerahkan air liur transformasi tubuh Bodhisattva." Han Feng berteriak dengan cara yang menyeramkan. Mata Xiao Yan bergerak dan beralih ke Mo Xingtian dan Yingshan Tua di sampingnya. Seseorang tidak bisa mendengar sukacita atau kemarahan dalam nada suaranya saat dia bertanya, apakah pemimpin sekte Mo dan Yingshan Tua berencana untuk berdiri di sisi lembah api iblis dan Han Feng? Suqian dan Xiao Yi di belakang Xiao Yan melangkah maju dengan lembut sementara Xiao Yan berbicara. Mata mereka terkunci pada Mo Xingtian dan Yingshan Tua. Ada perasaan bahwa mereka akan bertengkar pada perselisihan pertama. Penampilan Xiao Yan yang tiba-tiba jelas melebihi harapan Mo Xingtian dan Yingshan Tua. Karena hantu iblis tanah tua, hati mereka cukup takut padanya. Ini terutama terjadi pada Suqian dan Xiao Yi, dua elit Douzong mendukungnya. Aura kedua orang ini tanpa sadar sedikit melemah. Kepala Xiao, air liur transformasi tubuh Bodhisattva benar-benar memiliki terlalu banyak daya tarik bagi kami berdua. Han Feng telah menggunakan ini sebagai barang bujukan, dan kami berdua mengalami kesulitan menolaknya. Mo Xingtian dengan lembut mengusap janggutnya dan perlahan menjawab. "Jika Anda bersedia menyerahkan air liur transformasi tubuh Bodhisattva, kami berdua akan segera pergi. Kami tidak akan ikut campur dalam masalah antara Anda dan Han Feng." Tatapan Yingshan Tua terkunci pada Xiao Yan saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Kemarahan segera melonjak di hati Han Feng ketika dia mendengar kata-kata dari dua orang tua ini. Kata-kata kedua orang ini dengan jelas menunjukkan hal itu. Mereka memiliki niat untuk menyerah. Tidak apa-apa jika ini terjadi selama waktu biasa. Namun, Han Feng masih perlu meminjam kekuatan mereka untuk membentuk aliansi. Dengan menunjukkan ketakutan mereka di depan Xiao Yan, faksi dan ahli lainnya pasti akan menunjukkan niat untuk mundur. Tatapan Han Feng menyapu tanah saat pikiran ini melintas di dalam hatinya.
Dia memang menemukan bahwa beberapa mata ahli mulai menghindarinya. Tampaknya kedatangan Xiao Yan yang perkasa telah menyebabkan cukup banyak orang takut berpartisipasi dalam masalah ini. Xiao Yan tidak berkomitmen pada kata-kata Mo Xingtian dan Ying Shantua. Air liur transformasi tubuh bodhisattva adalah bahan penting untuk digunakan untuk membantu Xiao Yi mengendalikan tubuh racun yang menyedihkannya. Oleh karena itu, tidak mungkin baginya untuk menyerahkannya. Tampaknya pertempuran sengit tidak dapat dihindari hari ini. Hari ini adalah penyelesaian dendam antara gerbang Xiao dan lembah api iblis. Saya berharap siapapun yang tidak terlibat tidak akan bergabung. Siapapun yang tidak berdiri di sisi lembah api iblis akan menjadi teman Xiao Yan dan gerbang Xiao. Saya, Xiao Yan, masih cukup ramah kepada teman-teman saya. Namun, jika musuhku ada di hadapanku, aku pasti akan melenyapkan mereka di akarnya. Xiao Yan memanjat tanah terbuka yang dibangun dari batu metal hitam. Orangnya tiba-tiba naik saat teriakan lembutnya jelas bergema di samping telinga semua orang yang hadir. Ekspresi sejumlah orang berubah sedikit saat mereka merasakan aura kuat yang menyebar dari tubuh Xiao Yan. Kekuatan Xiao Yan saat ini sudah mencapai bintang 6 Dou Huang. Menambahkan efek, mantra api, dan api surgawi, kekuatan itu cukup untuk bersaing dengan seorang ahli di puncak kelas Dou Huang. Selain Han Feng dan beberapa orang lain yang tidak terpengaruh olehnya, orang-orang yang tersisa merasakan perasaan teredam dari batu besar yang menghalangi dada mereka. Sebuah kejutan melintas di mata Han Feng, Mo Xingtian, dan yang lainnya di hadapan aura Xiao Yan yang bahkan lebih kuat. Setelah mereka merasakannya dengan hati-hati, mereka akhirnya mengerti bahwa kekuatan Xiao Yan telah maju sedikit dalam beberapa bulan ini. Meskipun kekuatannya hanya dinaikkan oleh 1 bintang, kecepatan ini cukup menakutkan. Kita tidak bisa membiarkan orang ini bertindak begitu kuat tanpa rasa takut. Rasa dingin melintas di mata Han Feng. Dia menoleh dan melemparkan pandangan ke arah para tetua emas perak di sampingnya. Para tetua emas perak ragu-ragu sejenak setelah menerima tatapan Han Feng. Mereka segera melintas ke depan serempak sebelum dengan lembut mendarat di tanah terbuka. Kekuatan yang kuat melonjak keluar sebelum akhirnya menghalangi aura Xiao Yan. Hati mereka berdua jelas tahu bahwa mereka tidak menyadari tingkat sejati Xiao Yan. Yang mereka tahu hanyalah bahwa dia memiliki teknik Dou yang sangat menakutkan. Selama Xiao Yan tidak menggunakan teknik Dou ini, para tetua emas perak memiliki kepercayaan diri untuk menahannya. Namun, pemahaman mereka tentang Xiao Yan berasal dari pertukaran mereka beberapa tahun yang lalu. Sekarang, jika mereka menggunakan metode yang sama untuk mengukurnya, kemungkinan mereka akan membayar harga yang lumayan. Kepala Xiao, hari ini adalah hari di mana lembah api iblis mengundang tamu. Mereka yang datang tanpa diundang harus pergi. Para tetua emas perak menangkupkan tangan mereka ke Xiao Yan saat mereka berteriak dengan suara dingin. Begitu kata-kata kedua orang itu terdengar, suara guntur kecil tiba-tiba menyebar ke seluruh langit. Segera sepasang tangan panjang meraih leher keduanya dari belakang. Tubuh kedua orang itu tiba-tiba menegang saat tangan yang agak dingin mendarat di leher mereka. Sok perlahan mengeras di wajah mereka. Kalian berdua tidak lagi memiliki kualifikasi untuk berbicara denganku dengan cara ini. Wajah muda perlahan menjulur keluar dari belakang mereka berdua. Kekuatan di tangannya berangsur-angsur meningkat. Pada saat ini, yang perlu dia lakukan hanyalah mengerahkan sedikit kekuatan untuk mematahkan leher kedua orang ini di tempat. Apa kecepatan yang menakutkan? Bagaimana Dou Huang bisa mencapai kecepatan seperti itu? Seluruh tempat menjadi sunyi ketika mereka melihat pemuda berjubah hitam yang muncul di belakang para tetua emas perak seolah-olah dia telah berteleportasi. Suara-suara terkejut tanpa sadar terdengar. Pada saat ini, Xiao Yan mempertahankan pendiriannya dengan kedua tangannya mengepal di leher para tetua emas perak. Sepasang sayap tulang sepanjang 10 kaki perlahan mengepak di belakangnya. Setiap kali sayap tulang mengepak, sedikit suara gemuruh akan muncul di udara. Sedikit angin juga akan menyebar dengan mengepakkan sayap tulang.
Kecepatan Xiao Yan mencapai tingkat di mana bahkan elit biasa Do Wuzong mengalami kesulitan mencocokkannya setelah membentangkan sayap tulang gioknya. Menambahkan ini pada ketidaktahuan para tetua emas perak, Xiao Yan dengan mudah menahan mereka pada kontak pertama. Serangan visual semacam ini membuat semua orang sangat terkejut. Di bawah provokasi niat membunuh samar yang menyebar dari belakang mereka, dahi para tetua emas perak memancarkan keringat yang padat dan dingin. Tubuh mereka bahkan tidak berani gemetar sedikit pun. Mereka bisa dengan jelas merasakan kekuatan tersembunyi yang tersisa di telapak tangan Xiao Yan. Setelah kekuatan ini dilepaskan, mereka, yang tidak memiliki pertahanan apapun, kemungkinan akan kehilangan nyawa mereka di tempat. Kepala Xiao, tolong tunjukkan belas kasihan. Penatua emas menelan ludahnya dan berbicara dengan suara bergetar. Dia bahkan tidak menunjukkan sedikit pun petunjuk tentang cara yang mengesankan dari sebelumnya. Serangan seperti petir Xiao yang telah meninggalkan fobia di hati mereka yang sulit dihilangkan. Baru sekarang mereka mengerti bahwa kekuatan Xiao Yan saat ini ada di depan mereka. Sebenarnya, mereka berdua tidak menyadari bahwa seandainya mereka tidak ceroboh dengan gagal memasang pertahanan apapun, Xiao Yan akan mengalami kesulitan menahan mereka dalam sekejap mata bahkan jika dia memiliki kecepatan menakutkan yang sebanding dengan Do Wuzong. Pada akhirnya, kedua orang tua inilah yang ceroboh. Dua orang bodoh ini. Mereka jelas mengerti bahwa Xiao Yan bukan Do Huang biasa, namun mereka benar-benar berani ceroboh ini. Kulit wajah Han Feng berkedut dengan kekuatan besar saat dia duduk. Dia juga tidak mengharapkan para tetua emas perak dikalahkan pada kontak pertama. Apakah ini tidak akan memberi Xiao Yan kesempatan untuk menghalangi semua orang? Dia tanpa sadar mengutuk dengan marah di dalam hatinya. Mo Xingtian dan Ying Shantua mengerutkan kening saat mereka melihat sepasang sayap tulang giok dari bawah kursi pemimpin. Dengan penglihatan mereka secara alami bisa mengatakan bahwa alasan Xiao Yan memiliki kecepatan yang menakutkan adalah karena efek dari sayap tulang. Selain itu, mereka ingat dengan jelas bahwa kecepatan Xiao Yan jauh lebih rendah dari ini selama pertukaran pertama mereka. Mo Xingtian merajut alisnya saat dia menatap sayap tulang yang sangat familiar. Sesaat kemudian, dia akhirnya mengingat sesuatu. Apakah sepasang sayap tulang ini bukan sayap tulang dari mayat binatang ajaib yang diperoleh Xiao Yan dari pelelangan? Tidak terduga bahwa mayat Magical Beast yang mereka anggap tidak berguna akan benar-benar diotak-atik oleh Xiao Yan sampai memiliki dampak yang menakutkan. Dari kelihatannya, Mo Xingtian benar-benar menderita kerugian ekstrim dari transaksi ini. Brengsek! Aku dirugikan oleh bocah ini. Hati Mo Xingtian melepaskan pikiran seperti itu saat dia menatap sayap tulang dengan mata panas. Xiao Yan acuh tak acuh melirik para tetua emas perak yang tubuhnya benar-benar menegang. Jarinya berisi kekuatan yang dijentikkan. Kekuatan tajam menembus kepala kedua orang itu. Mata mereka menjadi hitam dan mereka pingsan karena serangan itu. Xiao Yan memegang masing-masing dari mereka dengan satu tangan dan secara acak melemparkannya ke tanah terbuka seolah-olah dia membuang sampah. Suara rendah yang berasal dari penghancuran tubuh di tanah menyebabkan mata cukup banyak orang berkedut. Mereka semua merasa kasihan diam-diam pada para tetua emas perak yang tidak beruntung. Setelah melakukan semua ini, Xiao Yan akhirnya menepuk tangannya. Dia berbalik, menatap Mo Xingtian, dan berkata, "Pemimpin sekte Mo, apakah pemimpin sekte junior sekte Anda tidak sadarkan diri?" Hati semua orang dipenuhi keraguan saat mendengar kata-kata Xiao Yan yang muncul entah dari mana. Namun, wajah Mo Xingtian berubah drastis. Dia dengan marah menatap Xiao Yan dan berteriak, "Apakah masalah anakku diracuni disebabkan olehmu?" Masalah Moya yang diracuni secara alami tidak ada hubungannya dengan Xiao Yan. Dia tidak peduli ketika dia mendengar Xiao Yi menyebutkannya kepadanya setelah masalah ini. Sekarang dia tiba-tiba mengingatnya, sepertinya itu akan menjadi kata yang bagus untuk dimainkan. Saat itu, kamu dan aku adalah musuh. Dia juga ingin membunuhku. Bukankah normal bagiku untuk menggunakan beberapa taktik? Xiao Yan menjawab dengan tenang. Wajahnya tidak berubah karena Mo Xingtian yang marah.
Mo Xingtian membosankan. Dia segera mengatupkan giginya dan berkata dengan suara yang dalam. Serahkan penawarnya padaku, dan aku bisa memperlakukan ini seolah-olah itu tidak pernah terjadi. Aku bisa memberimu penawarnya, tapi kamu tidak bisa berpartisipasi dalam masalah antara gerbang Xiao dan lembah api iblis. Jika tidak, kekejaman muncul di wajah Xiao Yan yang tersenyum saat dia berbicara sampai saat ini. Seseorang tidak diragukan lagi membuang-buang napas dengan mencoba membujuk rubah licik ini. Efek dari berbicara semuanya secara terbuka malah jauh lebih besar. Mo Xingtian segera mengepalkan tinjunya erat-erat saat mendengar ini. Dia tampak sedikit ragu. Melihat keraguannya, Han Feng buru-buru berkata, "Pemimpin sekte Mo, apakah Mo ya telah diracuni oleh Xiao Yan? Jangan jatuh ke dalam perangkapnya. Saya juga tahu sedikit tentang detoksifikasi. Saya akan membantu menghilangkan racun setelah masalah ini selesai. Kamu benar-benar berpikir tinggi tentang dirimu sendiri." Seorang alkemis dan ahli racun adalah dua pekerjaan yang jelas berbeda. Racun biasa mungkin dipecahkan dengan penawar biasa. Namun, racun dalam pemimpin sekte junior Moya bukanlah racun biasa. Saya pikir poin ini adalah sesuatu yang sangat dipahami oleh pemimpin sekte Mo. Oleh karena itu, jika Anda benar-benar ingin menyerahkan nyawa putra Anda kepada seorang alkemis yang tidak berspesialisasi dalam racun, Anda menerima risiko besar. Xiao Yan melirik Han Feng dan mengejeknya sebelum tanpa sadar menggelengkan kepalanya. Mendengar kata-kata Xiao Yan, Mo Xingtian, yang sedikit diyakinkan oleh Han Feng, ragu-ragu lagi. Sesaat kemudian, dia akhirnya bertanya dengan sikap serius yang rendah, "Apakah Anda akan benar-benar menyembuhkan anak saya dari racun di dalam tubuhnya setelah ini selesai?" "Saya menggunakan nama gerbang Xiao untuk menjamin kata-kata saya." Pemimpin sekte Mo, Anda dapat yakin bahwa Xiao Yan tidak ingin dengan mudah menyinggung elit Douzong kecuali jika itu mutlak diperlukan. Xiao Yan tersenyum dan berbicara setelah mendengar nada Mo Xingtian yang agak putus asa. Wajah Mo Xingtian menegang. Sesaat kemudian, dia akhirnya menganggukkan kepalanya. "Baiklah, aku yang lama akan mempercayamu sekali ini." Pemimpin sekte Mo, anak kecil ini penuh dengan trik. Dia jelas berusaha memecah belah kita. Bukannya Anda tidak menyadari kekuatannya? Jika dia ingin menyelesaikan skor di masa depan, kekuatan sekte Kaisar Hitam Anda kemungkinan akan kesulitan memblokirnya. Kemarahan ganas melintas di mata Han Feng saat melihat Mo Xingtian benar-benar diyakinkan oleh Xiao Yan untuk mundur. Namun, di permukaan, dia berbicara dengan sangat menyesal. "Saya tidak ingin menggunakan anak saya sebagai taruhan." Mo Xingtian dengan muram menjawab. Dia telah berusaha keras untuk merawat Moya selama bertahun-tahun. Secara alami, tidak mungkin baginya untuk hanya menyaksikan putranya kehilangan nyawanya di bawah siksaan racun ini. Lagi pula, alasan orang tua ini mampu membalas begitu cepat juga karena situasinya. Cara dia melihatnya, bahkan jika Han Feng berhasil membentuk aliansi, kemungkinan sulit baginya untuk bersaing dengan gerbang Xiao dan Akademi Jianan. Bagaimanapun, faktor ketidakpastian Xiao Yan agak terlalu besar. Oleh karena itu, sulit baginya untuk mengatakan siapa yang akan menang dalam pertarungan antara kedua belah pihak ini. Oleh karena itu, mengambil kesempatan untuk mundur dari pertempuran dan menyaksikan pertarungan antara harimau dari jauh bukanlah keputusan yang buruk. Secara alami sulit bagi Han Feng untuk menebak banyak kekhawatiran di hati Mo Xingtian dengan cepat. Namun, bahkan jika dia berhasil menebaknya, kemungkinan kemarahan di hatinya tidak akan melemah. Seorang elit Douzong mundur pada saat terakhir tidak diragukan lagi merupakan pukulan besar baginya. Ini terutama terjadi pada saat ini. Faksi wilayah Black Corner yang awalnya tidak pasti kemungkinan akan merasa malu-malu sekarang. Oleh karena itu, suasana tanah terbuka menjadi jauh lebih aneh setelah Mo Xingtian mengatakan bahwa dia tidak akan berpartisipasi. Beberapa faksi dan ahli di lapangan terbuka juga diam-diam mengalihkan pandangan mereka dari Han Feng. Beberapa dari mereka bahkan mengangkat cangkir anggur mereka, menuangkan anggur, dan minum sendiri, mengabaikan suasana aneh di sekitar mereka. Wajah Ying Shantua juga menjadi agak tidak wajar. Jika Mo Xingtian mundur, bagaimana mungkin pihak mereka bersaing dengan kelompok Xiao Yan?
Bagaimanapun, pihak lain memiliki kesetaraan dengan 3 elit Do Uzong, termasuk Xiao Yan. Sudut mulut Xiao Yan perlahan terangkat menjadi senyuman dingin saat dia merasakan sedikit transformasi di dalam tempat itu. Matanya dengan tidak jelas melemparkan pandangan pujian kepada Xiao Yi. Jika dia tidak secara acak meracuni Moya setelah merasa sangat kesal dengan pelecehannya saat itu, kemungkinan dia akan kesulitan membuat Mo Xingtian mundur hari ini. Setelah Mo Tianxing mundur, pihak Han Feng akan kesulitan menciptakan banyak gelombang. Bagaimanapun, hanya kekuatan Han Feng dan Ying Shantua yang akan kesulitan membalikkan keadaan. Selain itu, dengan karakter hati-hati Ying Shantua, kemungkinan dia akan menyerah secara rasional setelah mengetahui bahwa dia tidak cocok untuk lawan terlepas dari seberapa besar keinginan yang dia rasakan. Tangan Xiao Yan melambai dengan lembut. Su Mei, Wu Tai, Ying Gutua, dan banyak ahli yang datang untuk membantu juga perlahan-lahan menyebar seperti kipas pembuka dan secara kebetulan membentuk bentuk setengah lingkaran yang sebagian mengelilingi di tanah terbuka. Pintu keluar dari tanah terbuka juga benar-benar diblokir. Jika mereka tidak berhati-hati, lembah api iblis ini mungkin benar-benar dihapus dari wilayah Black Corner hari ini. Aura ganas samar diam-diam menyebar mengikuti pergerakan banyak ahli. Beberapa ahli dengan kekuatan mental yang tidak mencukupi tidak dapat menahan tekanan yang bertahan di hati mereka dan diam-diam meninggalkan tempat duduk mereka. Xiao Yan tidak menghentikan mereka yang telah meninggalkan tempat duduk mereka. Target mereka hari ini adalah Han Feng dan Lembah Api Iblis. Itu tidak ada hubungannya dengan faksi lain di wilayah Black Corner. Jika dia menyerang mereka di sini, dia benar-benar akan memaksa mereka untuk bergabung dengan Han Feng. Secara alami tidak mungkin bagi Xiao Yan untuk melakukan hal bodoh seperti itu. Ekspresi Han Feng menjadi lebih gelap dan padat saat orang-orang mulai bangkit dari tempat duduk mereka dan pergi satu demi satu. Beberapa saat kemudian, wajahnya akhirnya tertutup bayangan gelap yang pekat. Suara rendah yang kejam perlahan terdengar. Xiao Yan, awalnya, saya ingin membiarkan Anda hidup sedikit lebih lama. Namun, karena kamu bersikeras mencari kematian, jangan salahkan aku karena tidak mempertimbangkan hubungan kita sebagai orang yang memiliki guru yang sama. Xiao Yan merajut alisnya saat mendengar ini. Apa trik lain yang dimiliki orang ini? Setelah memahami pikiran Xiao Yan, Han Feng perlahan mengangkat kepalanya. Wajahnya memiliki senyum aneh tergantung di atasnya. Setelah itu, tawa yang tidak biasa ditransmisikan dari mulutnya dengan cara yang menusuk telinga. Pelindung Xuan, tolong campur tangan. Tawa Han Feng baru saja terdengar ketika gelombang kabut hitam tiba-tiba meletus dari dinding gunung di sekitarnya. Kabut hitam melengkung dan naik. Segera, lusinan sosok manusia yang tersembunyi di bawah kabut hitam muncul di depan mata semua orang. Kejadian tak terduga yang tiba-tiba menyebabkan semua orang yang hadir terkejut. Mereka segera panik sedikit ketika mereka melihat kemana-mana. Orang-orang dari Aula Jiwa? Tidak terduga bahwa Han Feng benar-benar melakukan kontak dengan mereka. Perubahan tak terduga ini juga menyebabkan kelompok Xiao Yan sedikit terkejut. Setelah itu, wajah Xiao Yan berubah saat dia berbicara dengan cara yang padat. Tidak perlu khawatir. Selain salah satu dari mereka yang kekuatannya ada di kelas Do Uzong, tidak perlu takut pada orang-orang yang tersisa. Su Qian dan Xiao Yi pindah. Su Qian membuka mulutnya dan berbicara saat mereka muncul di samping Xiao Yan. Mo Xingtian dan Ying Shantua tercengang karena perubahan situasi di dalam medan pertempuran. Tidak terduga bahwa Han Feng tampaknya menyimpan beberapa trik. Ada seorang ahli di kelas Do Uzong di antara orang-orang ini di dalam kabut hitam misterius. Ceka-ceka, Xiao Yan, apakah menurutmu informasiku benar-benar akan begitu mudah diperoleh oleh gerbang Xiao Mu? Semua yang Anda ketahui tentang ini hanyalah informasi yang telah saya rilis dengan sengaja. Tujuan saya adalah untuk menarik Anda. Tidak terduga bahwa Anda benar-benar telah mengambil umpan. Han Feng anehnya tertawa. Sesaat kemudian, dia berpaling ke Mo Xingtian dan Ying Shantua. Dia tersenyum dan berkata, kalian berdua. Apakah jauh lebih aman bekerja sama dengan saya sekarang? Namun, kalian berdua tidak perlu bertindak sekarang.
Pelindung Xuan, orang ini adalah Xiao Yan. Dia juga seseorang dari klan Xiao Kekaisaran Jiama yang Aula Jiwa menghabiskan banyak upaya untuk menyelidiki. Hal yang Anda butuhkan mungkin ada padanya. Ceka-ceka, bahkan jika benda itu tidak ada padanya, anak kecil ini memiliki dua jenis api surgawi di dalam dirinya. Sangat mungkin bahwa efek menangkapnya dan menyerahkannya kepada panatua terhormat di dalam aula akan memuaskan mereka lebih dari jiwa biasa. Han Feng mengangkat kepalanya dan dengan keras berbicara kepada seseorang dengan kabut terpadat yang mengelilinginya. Xiao Yan ya? Hehe, aku pernah mendengar pelindungmu menyebutmu. Sedikit merepotkan, namun, beruntung saya telah menerima informasi tentang Anda dan telah menyiapkan cukup banyak hal sebelum bergegas. Suara serak ditransmisikan dari kabut hitam yang tersisa sebelum bergema dengan cara menusuk telinga yang luar biasa di samping telinga semua orang. Pelindungmu? Kemarahan berdarah tiba-tiba melonjak ke mata Xiao Yan saat mendengar nama yang akrab ini. Niat membunuh yang marah bergejolak tanpa henti seperti gelombang di hatinya. Sepertinya kamu memiliki kebencian yang besar terhadap pelindungmu. Hehe, itu diharapkan. Gurumu ditangkap oleh orang itu di depanmu. Sebagai muridnya, Anda pasti akan merasa tidak enak. Namun, Anda tidak perlu repot. Kamu akan segera dapat melihat gurumu. Orang di dalam kabut hitam tertawa menyeramkan sebelum tiba-tiba berkata dengan suara dingin. Semua utusan roh mendengarkan. Bentuk formasi menelan 10.000 jiwa. Ketika teriakan itu terdengar, orang bisa melihat kabut hitam melonjak keluar dari bayangan hitam di dinding gunung ke segala arah. Segera, kabut membentuk awan hitam yang menutupi lembah. Setelah itu, beberapa benda seperti kabut hitam, yang berputar, terbang keluar. Cahaya samar yang dipancarkan dari dalam diri mereka karena banyak tubuh spiritual ilusi dengan sepasang mata merah terang melonjak keluar seperti hantu jahat. Akhirnya, mereka mengeluarkan teriakan yang sangat tajam yang menyebabkan darah seseorang mendidih saat mereka menembak ke arah semua orang di lembah dari segala arah. Senyum buas di wajah Han Feng menjadi lebih padat saat dia duduk di kursi pemimpin dan menyaksikan roh yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar.